Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa salli ala Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Semoga dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dengan baik. Dan di akhir Ramadan semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Kuliah kali ini adalah TAPL untuk minggu ke-13 dengan materi DO dan BOD pada bagian 1 untuk materi DO, BOD, COD, dan PV, semua bahan organik ya. Untuk di kelas A, kuliah online di masa pandemi COVID-19. Untuk parameter yang pertama adalah dissolved oksigen atau oksigen terlarut. Jadi nilai DO sangat tergantung dari kondisi dari badan air. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi nilai DO jika ada di suatu badan air ya. Jadi bisa saja temperatur, kemudian tekanan, juga parameter-parameter air limbah yang lain ataupun parameter yang lain, misalkan salinitas ya, itu akan mempengaruhi nilai DO. Kemudian parameter DO merupakan salah satu faktor yang paling penting di kontrol polusi di badan air ataupun di kontrol performa dari pengolahan air limbah ya, baik itu mungkin secara aerobik, pengolahan secara noksik ya, dan pengolahan tentu saja secara anaerobik proses. Untuk pengukuran DO berdasarkan standar metode itu ada 3 ya, jadi menggunakan titrasi iodimetri, menggunakan iodin dengan metode Winkler, kemudian menggunakan elektroda ya, DO meter, dan optical probe method. Tapi yang kita bahas mungkin hanya iodimetri sama elektroda ya. Kemudian pengukuran DO itu iodimetrik dengan metode titrasi itu merupakan metode yang paling akurat berdasarkan kemampuan oksidasi dari iodin untuk di parameter DO. Kemudian ada membran elektroda, ini diometer, biasanya digunakan secara banyak ataupun secara akurat untuk pengukuran BOD. Kemudian optic probe method ya, itu menggunakan lumensi dari cahaya. Kemudian masing-masing prosedur tentu saja sangat tergantung dari gangguan yang ada ya. Jadi bisa saja gangguan titrasi ataupun gangguan dari probe. Kemudian akurasi yang diinginkan ya. Jadi untuk DO sendiri yang paling akurat iodimetri, dan karena pengukuran prosedur BOD itu menggunakan DO0 dan DO5, maka yang lebih akurat pakai DO meter. Karena akan menggunakan botol yang sama untuk hari ke-0 dan hari ke-5. Jadi kalau titrasi tentu saja kalau sudah dititrasi, itu sampel tidak bisa digunakan lagi sehingga kita harus menggunakan 2 botol. Nah, 2 botol ini jika perlakuannya ada sedikit perbedaan, ya karena memang perlakuan sampelnya dimasukkan ataupun air pengencer dan sebagainya, itu akan membuat error. Jadi memang ada 2 metode utama ya, iodimetri menggunakan titrasi dan menggunakan elektroda ataupun diometer. Kemudian untuk pengambilan sampel memang DO cukup rumit ya, jadi perlu diperhatikan karena ada pengaruh dari udara yang ada di atmosfer, itu akan menjadi gangguan paling utama jika kita teknik samplingnya kurang tepat. Misalkan teknik sampling kita ketika sampling menghasilkan banyak gelembung-gelembung udara ya di botol sampel ataupun ketika kita mencelupkan sampel, misalkan di air yang turbulen, itu akan tentu saja sangat mengganggu pengukuran DO ya. Jadi teraduk itu bisa karena teraduk karena kita sendiri ataupun di badan air yang turbulen. Kemudian beberapa sampel yang diambil dari boiler misalkan ya, temperaturnya tinggi, kemudian pada tekanan-tekanan tertentu misalkan di daerah yang pegunungan ya, kemudian sampel di kedalaman yang sangat dalam, itu juga tekanan airnya juga menentukan dari kelarutan dari DO. Itu mungkin bisa mempengaruhi dari hasil konsentrasi pengukuran DO kita.
Kemudian untuk pengambilan sampel sebaiknya menggunakan botol POD ya. Botol POD itu ciri khasnya adalah mulutnya lebar, ya, mulutnya lebar. Kemudian ada lehernya bottleneck dan kemudian ada botolnya sendiri ya. Nah, ditutupnya sendiri, tutupnya itu yang paling bagus tentu saja yang lancip ya. Atau kalaupun tidak lancip, biasanya ada salah satu sisi. Nah, gini ya, ini tutupnya. Ciri khas tutup dari botol BOD. Kenapa? Ini akan bisa mengeluarkan gelembung dengan mudah jika ada, misalkan kalau ini, jadi beberapa botol BOD tidak standar ya, tutupnya flat. Nah, tutup flat ini kalau kita tutup itu bisa saja menyimpan gelembung-gelembung udara di bawahnya yang tanpa tidak terlihat. Tapi begitu kita setelah beberapa jam atau beberapa hari, gelembung itu akan mengumpul jadi satu dan akan terlihat. Tapi ketika awal kita masukkan dan kita tutup itu tidak, bisa saja gelembung lembut itu tidak bisa terlihat dengan mudah oleh mata. Dengan adanya miring gini ataupun gini yang paling bagus ya memang, itu kalau kita hentakkan sedikit kecil-kecil, itu akan gelembung akan naik, akan keluar. Kemudian mod ini fungsinya adalah ketika botol ditutup, nah ini bisa difungsikan sebagai water seal ataupun seal air. Nah ini sekat air ya, sekat air itu untuk menjamin tidak ada udara yang masuk ke dalam sampel. Karena ini menggunakan kaca ya, menggunakan kaca itu biasanya ada selisih kecil sekali. Jadi tidak bisa sulit, ya, makanya kita pakai water seal. Water seal maka menjamin di sini pasti ada airnya, sehingga tidak ada udara yang masuk. Kemudian ketika kita simpan setelah 5 hari misalkan ya, untuk pengukuran BOD, itu biasanya kalau botol yang bagus ada tutup plastiknya ya. Nah, kalau tutup plastik di cap botol BOD nggak ada, kita bisa di wrap pakai plastik wrap ataupun aluminium foil. Tujuannya adalah water seal supaya tidak menguap. Kalau menguap tentu saja nanti setelah 5 hari tiba-tiba ada gelembung. Itu cara menghindari ini dengan ada 2 macam ya, jadi water seal sama cap, botol capnya ya. Tujuannya ya supaya water seal-nya tidak kering. Kemudian untuk mengambil sampel di tempat yang bertekanan ya, biasanya kita menggunakan selang dan selangnya itu dimasukkan ke botol ya, sehingga kita hindari untuk adanya gelembung udara ya ketika itu sampel di keran ataupun di misalkan di sistem pemompaan ya. Kemudian gunakan botol ada 250 ada 300 ya, itu biasanya seperti itu, standarnya biasanya 300, kita kurang lebih 300. Dan di botolnya itu biasanya ada berapa mili. Nah, kalau botol yang bagus itu ada berapa mili, tidak betul-betul 300 ya, misalkan 295. Tujuannya nanti kita menghitung angka pengenceran untuk BOD-nya agar pasti itu angkanya bisa terbaca. Kesalahan yang di departemen biasanya, mohon maaf ya, departemen teknik lingkungan itu biasanya botolnya tidak standar. Pengukuran menggunakan alat ukur ya, menggunakan silinder ya, silinder ukur. Itu kurang tepat karena di situ banyak kontak dengan udara dan kemungkinan ada gelembung yang akan ikut di dalamnya, kemudian masih kita tuang lagi ke botol. Itu kurang tepat. Seharusnya kita ukur berapa mili yang ada di botol, ataupun biasanya kalau botol standar sudah ada berapa mili. Dan ingat, karena BOD hampir selalu sampelnya diencerkan, maka seharusnya botol BOD itu tidak terlalu akurat, nggak apa-apa, tapi memang hampir selalu pakai pengenceran. Jadi volume sampelnya selisih sedikit itu biasanya tidak mempengaruhi. Kemudian jangan lupa selalu untuk DO ataupun BOD catat temperaturnya. Kalau DO meter, untuk BOD ataupun DO meter yang standar itu pasti ada mencantumkan temperatur berapa pada sampelnya. Jadi otomatis. Jadi ada DO meter, pasti temperatur akan dibaca oleh DO meter dan langsung dikonversi menjadi DO aktualnya berapa. Itu keuntungan kita menggunakan DO meter.
Kemudian iodometri test, jadi prosedur yang paling presisi dan handal untuk khususnya untuk DO ya. Menggunakan analisis menggunakan lautan mangan dan sebagainya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya di sini. Karena ini memang hanya untuk mengukur DO, sedangkan untuk BOD biasanya kita menggunakan DO meter. Kemudian untuk penyimpanan sampel memang DO harus segera dianalisis ya. Jika perlu disimpan, maka memang hanya beberapa jam saja ya, tidak sampai 4 jam. Jika ditambahkan iodin, maka bisa disimpan sampai 4-8 jam. Kemudian perlu setelah ditambahkan mangan ya, ataupun juga ditambahkan alkali iodida dan H2SO4, perlu diaduk ya, karena itu akan muncul seperti cloud ya, seperti awan berwarna abu-abu ataupun berwarna coklat ataupun putih ya, tergantung dari nilai DO-nya memang. Seperti itu. Kemudian untuk mempertahankan memang harus dikasih water seal ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, water seal, dan disimpan pada temperatur 10-20 derajat Celcius. Kemudian setelah itu secepat mungkin dianalisa ya, itu lebih baik. Kemudian ini saya ambil dari standard method. Ini adalah nilai DO yang dipengaruhi oleh temperatur dan tentu saja dipengaruhi oleh tekanan. Ini yang kondisi alami ya, ada temperatur dan tekanan. Kemudian DO itu pengukuran yang memang untuk badan air. Salah satunya nanti ada untuk kurva DO sec ya, digunakan untuk self purifikasi ya. Apa itu self purifikasi? Adalah pengolahan secara alami ya. Mungkin ini di kuliah PSDA ya, pengelolaan sumber daya air biasanya juga ada. Jadi nanti saya detailkan untuk DO, untuk penerapan pada DO sec memang. Jadi DO sec itu pengukuran self purifikasi, tentu saja DO itu biasanya secara kurang lebih 8-9 ya dalam kondisi ideal di temperatur yang lingkungan. Kemudian tadi ya, mungkin ini saya ulang sedikit ya. Jadi ini ada temperatur. Jadi tentu saja ini normal ya, setiap kali naik, kenaikan temperatur itu akan menurunkan nilai DO ya. Sedangkan ini ada pressure ya, otomatis kalau ini pressure-nya kita turunkan, otomatis nilainya bisa teman-teman lihat di sini turun ya. Kemudian kalau ini temperatur, maka ini juga DO-nya turun. Jadi DO sec itu di sini disampaikan 2 ppm, 2 mg per liter. Ini adalah dalam teknik lingkungan atau dalam wastewater ataupun dalam water quality, itu kondisi 2 ppm, DO 2 mg per liter, itu kondisinya sudah memasuki kondisi anaerobik. Jadi kondisi anaerobik di applied science itu tidak 0 ya, tapi di bawah 2 itu sudah kondisi anaerobik. Dan proses yang terjadi untuk mikroorganisme pasti bisa dipastikan itu anaerobik ataupun nanti kalau pengembangannya mungkin juga ada anoksik yang tentu saja menggunakan oksigen terikat. Jadi untuk gambaran awal untuk self purifikasi adalah ketika ada polutan, maka DO itu akan turun karena digunakan oleh mikroorganisme untuk mendegradasi polutan itu. Dan memang batasnya 2. Kalau lebih dari 2, kurang dari 2, maka kemungkinan self purifikasi tidak bisa berlangsung dengan baik ya, karena tidak bisa dengan mudah untuk memurnikan kembali ataupun kualitas air akan menjadi bagus. Setelah polutan itu diturunkan, maka secara bertahap akan naik kembali dan akan mencapai titik kondisi awal. Itu makanya disebut self purifikasi. Kemudian kita masuk ke materi parameter BOD ya. BOD bukan biological oxygen demand ya. Itu literatur yang lama ya, di bawah tahun 80 itu ya, biological oxygen demand.
Sekarang sudah diganti menjadi biochemical karena reaksinya berlangsung secara biokimia. Penentuan dari BOD maknanya adalah seharusnya ini menentukan bahan organik biodegradable ya. Organik biodegradable. Nah, tetapi beberapa non-organik itu juga bisa terukur. Misalkan adalah amonia. Tapi tentu saja masih pada taraf biodegradable ya. Kalau amonia dalam konsentrasi tinggi, otomatis menjadi toksik, sehingga tidak bisa terbaca juga kalau konsentrasinya tinggi. Untuk BOD, seolah-olah BOD-nya rendah. Kemudian pengukurannya tentu saja dari selisih oksigen awal dan akhir dengan waktu tertentu ya, karena kita mengukur BOD itu dari penggunaan oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme mengolah bahan polutan menggunakan oksigen sebagai elektron akseptor itu secara biokimia, makanya dinamakan biochemical oxygen demand. Tetapi yang perlu diingat, bukan hakikatnya tetap bahan organik dan non-organik yang biodegradable ya, bukan selisih DO ataupun oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme, bukan. Itu pengukurannya memang seperti itu ya, selisih oksigen hari ke-0 ke hari ke-5 misalkan kalau BD5. Tapi maknanya bukan oksigen, tetapi bahan organik yang didegradasi oleh mikroorganisme. Parameter yang kita gunakan tentu saja parameter pengukuran DO. Seperti itu ya. Hakikat BOD memang bahan organik secara biokimia ya, ataupun nanti ada carbonous demand. Memang nitrogenous demand itu tidak diinginkan di BOD, tapi mungkin bisa terbaca ya, amonia. Kemudian juga bisa mengoksidasi beberapa bahan anorganik, makanya tidak betul-betul biological ya, tidak betul-betul biological oxygen demand, karena memang tidak semuanya bahan organik ya, jadi anorganik termasuk amonia. Jadi amonia di sini bisa terbaca. Yang dinamakan ini nitrogenous BOD ya, NBOD. Kecuali jika dalam pengukuran kita tambahkan nitrification inhibitor, maka yang terbaca hanya carbonous BOD. Kemudian yang faktor yang mempengaruhi akurasi dan presisi pengukuran BOD itu ada padatan yang terendapkan atau terapung ya. Jadi kalau tidak teraduk ya memang akan mempengaruhi. Jadi kalau yang mengapung dan mengendap itu konsentrasinya biasanya tinggi. Kemudian ada oksidasi dari senyawa-senyawa yang bisa dioksidasi, itu bisa mengganggu pengukuran bahan organik. Kemudian yang kurang diaduk ya, karena memang mungkin yang terukur hanya yang sepernatannya, ataupun yang justru yang pekat. Ya. Pekat itu bisa di atas kalau terapung, ataupun di bawah yang mengendap. Kemudian belum ada penyesuaian atau koreksi yang betul-betul efektif untuk mengurangi faktor-faktor tersebut ya, kecuali faktor-faktor koreksi untuk tekanan, kemudian salinitas, misalkan seperti itu, ataupun temperatur. Tapi untuk parameter-parameter yang di air limbah sendiri itu memang tergantung kondisi air limbahnya. Jadi ini untuk mengurangi penyesuaian untuk koreksi ya sangat tergantung dari kondisi air limbahnya sendiri. Kemudian ini adalah BOD family atau keluarga dari BOD ya. Jadi banyak BOD. Ada BOD 520 ya. BOD 520 itu BOD 5 hari pada 20 derajat. Kemudian ada ultimate BOD, ada THBOD ataupun triodical BOD, ada CBOD, carbonous BOD, NBOD, nitrogenous BOD, dan SBOD, soluble BOD. Jadi BOD 5 20 hari itu maknanya adalah kita inkubasi 5 hari selama 5 hari di temperatur 20 derajat Celcius ya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya, di slide ini nanti. Kemudian theoretical BOD ini BOD secara stoichiometri. Stoichiometri. Jadi kalau ada rumus kimia, BOD-nya berapa, itu berarti TH BOD.
Kemudian soluble BOD, ini BOD terlarut. Ini biasanya digunakan ketika teman-teman mengolah air limbah. Nah, biasanya untuk membedakan mikroorganisme dengan air limbahnya, kita menggunakan parameter soluble BOD. Sampelnya ini disaring ya. Dihilangkan TSS-nya. Atau dihilangkan biasanya MLSS-nya jika di air limbah. Karena ini kalau di IPAL kan campur ya antara biomass dengan air limbahnya. Sedangkan mikroorganisme juga bahan organik. Sehingga kalau kita ukur dengan BOD, yang kita khawatirkan yang kita ukur adalah biomass-nya, bukan air limbahnya. Makanya untuk di IPAL ataupun di kuliah unit proses, itu biasanya kita parameternya yang digunakan untuk bioreaktor adalah SBOD. Mananya adalah soluble BOD yang betul-betul terpisahkan antara biomass dengan air limbahnya. Betul-betul air limbah yang kita ukur. Kemudian ini adalah NBOD, kemudian juga CBOD. Ini salah satu alasan mengapa kok ada BOD 5. Ya. BOD 5, ya, di BOD 5, ini misalkan bahan organik. Kita masukkan ke dalam botol. Ya, di dalam botol itu jenuh. Ya. Dengan lautan air mengencer yang kita aerasi, ya, sehingga DU-nya idealnya itu air mengencer 8-9, ya, kurang lebih segitu. Kemudian ini, kalau reaksi lengkap, nah, akan muncul ini. Nitrogen organik otomatis ya karena berikatan dengan ini, itu akan menjadi amonia. Nah, amonia ini, kalau kita tambah oksigen, akan terjadi reaksi apa? Nitrifikasi. Nitrifikasi. Ya, tentu saja akan menjadi ini, nitrit, kemudian akan menjadi nitrat. Nah, di sini itu ada oksigen. Ada oksigen dan ada oksigen. Ini ya, oksigen. Otomatis itu yang dinamakan NBOD. Oksigen yang digunakan untuk proses nitrifikasi. Lah, kenapa kok perlu 5 hari? 5 hari di sini ya. Karena dikhawatirkan kalau lebih dari 5 hari, itu adalah sampelnya sudah mengalami banyak produksi NH3. Sedangkan NH3 ini adalah sifatnya toksik, ya, beracun. Beracun pada mikroorganisme yang ada di botol BOD. Oleh karena itu, dikhawatirkan pengukurannya tidak akurat. Ya, tidak akurat. Setelah 5 hari terlalu banyak NH3 sehingga bakterinya berhenti bekerja di botol BOD-nya. Sehingga botol BOD-nya tidak betul-betul, pengukuran BOD-nya tidak akurat. Nah, kalau karbonis BOD ini memang BOD yang bahan organik ya, yang terbaca sebagai karbon. Untuk menghindari ini, jadi kalau kita menginginkan kurva seperti ini, mengukurkan kurva seperti ini, maka kita harus tambahkan inhibitor. Inhibitor nitrifikasi. Itu yang harus kita tahu. Lah, tapi di literatur yang baru-baru, dibedakan antara air limbah yang hasil olahan dengan inlet. Biasanya disebut non-treated sama treated wastewater ya. Nah, ini hanya berlaku untuk inlet atau influent. Nah, di banyak negara itu sudah menerapkan BOD3. Tujuannya adalah untuk mengukur yang treated wastewater, yang air limbah sudah terolah.
Dikhawatirkan air limbah yang sudah terolah itu sudah mengandung amonia dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Jika kita teruskan sampai 5 hari, itu juga melebihi daripada air limbah influen untuk 5 hari. Kan baru diproduksi itu pada beberapa hari ya, amonia itu karena ini dulu. Nah, di literatur baru, itu kurvanya ada yang di depan. Nah, di depan gini. Jadi ini mungkin waktunya 3 hari atau kurang ya. Jadi itu kurva yang lebih depan ini terjadinya ini lebih depan itu biasanya dinamakan ini adalah treated. Nah, sedangkan yang kurva agak panjang ini yang BD5 ini adalah untreated. Itu sudah dibedakan di kurvanya. Nanti saya cari literaturnya, mohon maaf kan literaturnya ada di kampus ya, jadi belum sempat saya scan. Itu. Kemudian yang saya jelaskan adalah ada beberapa mitos, ya, beberapa mitos. BOD 40. Ini yang dijelaskan di literatur, teman-teman searching di internet. Myth of BOD 520. Beberapa mitos, ya. Jadi ini dasar dari dasar-dasar yang ada di air limbah, biasanya seperti itu. Jadi beberapa ahli mengatakan ini mitos. Pertama adalah 5. Kenapa kok 5 ya? Sedangkan di literatur sekarang juga ada BOD 3 dan ada treated non-treated wastewater. Jadi mitosnya, 5 ini adalah waktu detensi sungai di Eropa. 5 ini waktu detensi sungai di Eropa. Jadi kalau dari air limbah yang masuk di ujung ya di desa sampai yang di ujung hampir di laut, itu waktunya di Eropa itu hanya 5 hari. Karena di Eropa kan terpetak-petak menjadi negara-negara yang cukup kecil ya. Jangan dibayangkan Afrika ataupun Indonesia yang sungai Musi, itu sungai yang sangat panjang ya. Itu lebih dari 5 hari ya, Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas itu mungkin dari sumber Berantas yang ada di Batu sampai Surabaya itu berhari-hari, polutannya suka di mana-mana. Sedangkan di Eropa itu sungainya pendek dalam artian sudah lewat di negara lain. Jadi diestimasi sungai di Eropa Barat dulu itu ketika zaman kolera yang banyak mengukur BOD itu 5 hari. Kemudian dari literaturnya menyampaikan 5 hari itu amonianya sudah mengganggu bakteri. Ya, seperti itu. Tapi tidak berlaku untuk air limbah yang sudah terolah loh ya. Literatur baru sudah BOD 3. Kemudian 20 derajat. Jadi BOD yang standar method kita inkubasi di inkubator 20 derajat. Pertanyaannya mengapa kok 20 derajat? Padahal nanti ada pembenihan, itu kita gunakan benih dari air limbah atau benih dari badan air. Di negara tropis, berapa temperaturnya? Apa ada 20 derajat? 20 derajat itu dingin, seperti di Batu ya. Tapi kalau di badan air secara umum di negara tropis, ya mungkin ada yang 25, mungkin ada 28. Di beberapa negara, BOD-nya memang tidak disampaikan 20. Mereka menerapkan BOD 525. Ya, karena memang disesuaikan dengan temperatur di negara masing-masing. Nah, mitosnya 20 derajat adalah ambient temperatur untuk sungai-sungai di Eropa. Rata-rata sepanjang tahun 20 derajat. Tidak cocok seharusnya diterapkan di negara tropis seperti Indonesia ya. Karena kita ambil seedingnya atau mikroorganismenya, atau di sampel itu ada mikroorganisme, mereka biasa hidup bukan di 20 derajat, tapi di temperatur sungainya. Ya otomatis kalau memang di botol BOD mereka nggak kedinginan ya, diasumsikan mereka tetap bekerja. Ya kita kondisikan ya seharusnya sesuai dengan temperatur yang ada di lapangan. Seharusnya BOD filosofinya seperti itu. Maka itu termasuk mitos yang kedua untuk BOD 520. Silakan searching di internet, tapi memang tidak ada di standar method ya.
Kemudian BOD 520 memang pengukuran BOD yang tidak langsung ya, karena memang hanya 5 hari. Itu yang dikatakan BOD tidak langsung. Kemudian BOD diukur pada inkubasi selama 5 hari, pada kondisi gelap, dan pada Celsius. Kenapa dalam kondisi gelap? Karena dikhawatirkan jika ada lampu misalkan, ataupun kita simpan di misalkan terpapar sinar matahari, dikhawatirkan terjadi apa? Fotosintesis. Nah, terutama jika air limbahnya mengandung alge. Jika ada fotosintesis, maka ada produksi O2. Adanya produksi O2, maka DO akan relatif tetap atau penurunan sesuai dengan oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk integrasi polutan. Maka botolnya harus kita usahakan ataupun diinkubasi dalam ruangan yang gelap. Jika sampelnya berwarna hijau, banyak alge ya, maka juga harus menggunakan dark bottle, botol yang berwarna gelap, atau dibungkus dengan aluminium foil ataupun dengan kertas karbon, sehingga tidak ada, betul-betul kita amankan sampelnya itu, botol sampel ataupun ketika inkubasi BOD kita amankan dari penetrasi sinar matahari. Kemudian BOD diukur depletion ya, jadi pengukuran DO awal dan akhir inkubasi. Kemudian DO awal memang harus segera dilakukan pengukuran setelah pengenceran. Kemudian peralatan yang digunakan adalah botol inkubasi ya, 60 ml atau biasanya standarnya yang paling sering itu 300 ml dengan mulut melebar dengan stopper yang tutupnya. Bersihkan ya dengan deterjen, memang harus bebas mikroorganisme ya, karena memang mikroorganisme juga bahan organik. Kemudian harus kering. Kemudian jika botol plastik maka harus sekali pakai. Kemudian diinkubasi dengan jadi cahaya dihindari. Kemudian pengukuran memang disarankan menggunakan DO meter. Karena titrasi kita perlu 2 botol ya. 2 botol, 1 botol untuk hari 0, 1 botol untuk hari ke-5. Nah, kalau menggunakan 2 botol otomatis ini kemungkinan pengencerannya bisa keliru, pemasukan sampel bisa keliru, ada gelembung, karena botolnya berbeda. Nah, otomatis rekomendasi dari standar method ataupun yang ideal adalah menggunakan DO meter khusus BOD ya. Ini DO meter khusus BOD. Jadi memang beda dengan DO meter biasa memang. Di sini cukup hanya digunakan untuk BOD. Sebenarnya sedikit berbeda ya. Di situ ini ada toggle, di sini ada stirrer. Jadi kalau kita nyalakan ada stirrernya untuk memastikan well mix ataupun teraduk dengan baik. Tapi kedap, ini tight, ya. Kedap. Jadi meskipun ini ada mixer ya, ada mixer di bawahnya, selama kita tidak memasukkan gelembung di sini, begitu kita masukkan ini otomatis keluar. Sampelnya akan ada di menjadi water seal. Begitu kalau ini itu dalam kondisi penuh, tutup kita buka, kita masukkan DO meter itu nggak akan luber. Itu sudah desainnya sudah sangat baik. Memang kalau botolnya ideal. Ini sebagai water seal. Di sini ada mixer. Jadi kita ukur DO-nya berapa. Nah, ini tutupnya. Kalau nggak ada cap-nya, otomatis teman-teman harus menutup dengan aluminium foil atau dengan plastik ya, supaya water seal-nya tidak menguap. Ini bentuknya ataupun yang cutter yang agak murah ya, ini bentuknya. Tapi nggak boleh yang flat ya.
boleh. Kemudian biasanya di sini ada keterangannya, berapa mili. Ini contoh dark mode. Ya. Botol gelap, khususnya untuk sampel-sampel yang mengandung aja tinggi. Kalaupun tidak ada ya kita bungkus saja botolnya. Kemudian kontrol kualitas, ini sangat penting. Makanya BOD itu murah pengukurannya dibandingkan dengan COD, tetapi lama 5 hari. Jika tidak akurat, sampel semua harus dibuang. Jika tidak memenuhi quality control. Ini rumitnya pengukuran BOD, walaupun BOD itu pengukurannya mudah ya, dengan titrasi, tetapi untuk mendapatkan presisi dan akurasinya sangat sulit. Murah tapi sulit untuk mendapatkan hasil akurat. Quality controlnya sangat ketat. Quality control yang pertama adalah, ini perlu diingat-ingat ya, perlu diingat-ingat, khususnya untuk penelitian. Penelitian dipublikasi harus memenuhi quality control ini. Jika tidak, maka analisnya perlu dianalisa. Ya, orangnya yang menganalisa, atau sampelnya sendiri, atau perlakuan-perlakuan sampelnya yang salah. Repotnya kalau COD misalkan ya, kalau COD waktunya hanya 2 jam sudah kita dapatkan hasilnya. Sehingga kalau salah bisa kita ulang. Tapi kalau 5 hari, sampelnya saja disimpan paling lama 4-8 jam. Nah, kalau nunggu 5 hari salah ya kita harus sampling lagi. Kalaupun itu reaktornya sudah berlangsung berhari-hari ya sudah mencemari badan air ataupun performanya sudah berbeda. Itu rumitnya pengukuran BOD, meskipun mudah. Caranya mengukur tapi mendapatkan hasil yang akurat sulit dari hasil pengukurannya. Quality control yang pertama adalah pengurangan DO. DO inisial, DO final, atau DO0, DO5, atau ini nilai BOD di sampel. Ya. Selisih pengurangannya adalah minimal 2. Ya, ingat, 2 minimal. Kemudian, quality control kedua, nilai DO akhir itu ini. DO final. Atau di botol yang 5 hari. Itu minimal tersisa 1 mg per liter. Ya. Tuh. Jadi BOD-nya atau DO0 dikurangi DO5 itu minimal 2, jadi harus lebih dari 2 ya. Dan itu selisihnya ingat ya. Dan DO5-nya itu adalah minimal 1 mg per liter. Itu ya. Kemudian quality control yang ketiga adalah kontrol blank BOD. Blank BOD adalah air pengencer saja. Air pengencer saja. Itu nilai BOD blanknya nilai BOD blanknya tidak boleh lebih dari 0,2. Jadi air pengencer pada blank BOD itu tidak boleh lebih dari 0,2. Ini quality control yang harus dipenuhi. Selain kita kontrol dari benihnya. Menggunakan glukos dan glutamic acid, nanti ada latihannya. Untuk perhitungannya. Sekarang alasannya. Alasan mengapa kok DO harus ataupun BOD-nya ya, selisihnya harus lebih dari 2. Tujuannya DO yang jenuh itu kurang lebih 8 sampai 9 mg per liter ya. Pengencer yang bagus itu sebelum ditambahkan sampel itu nilainya segitu. Ya. Jadi jenuh, itu sudah jenuh ya, sekitar 20 derajat itu jenuh sekitar segitu nilainya. Nah, nilai
BOD-nya itu minimal 2 hasil pembacaannya sebelum dikalikan dengan angka pengenceran. Tujuannya adalah untuk memastikan sampelnya itu pertama, ini pengurangannya, itu adalah untuk kontrol bahwa, ya ingat ya, selisih pengurangannya minimal 2, untuk kontrol bahwa cukup adanya mikroorganisme. Jadi kalau BOD-nya itu hasil pengukuran sebelum dikalikan dengan angka pengenceran misalkan 1, kita curiga bahwa mikroorganismenya kurang atau tidak ada. Ya. Mungkin sampelnya itu sudah diklorinasi. Atau sampelnya itu pharmaceutical misalkan. Atau ada senyawa toksik. Ya. Sehingga mikroorganismenya tidak bisa bekerja. Seperti itu. Atau bisa saja angka pengencerannya terlalu besar. Angka pengenceran terlalu besar karena mungkin BOD-nya 10.000 ya. Kita mengencerkannya bingung. Sampelnya terlalu encer. Makna terlalu encer adalah bahan organiknya nggak ada di botol. Sehingga mikroorganisme mau makan apa? Sehingga nanti kalau bingung mikroorganisme makan apa, jangan-jangan dia memakan dirinya sendiri, endogenous. Jadi yang terbaca itu seed-nya, bukan sampelnya. Seperti itu. Jadi kontrol kualitas sangat penting dan sulit untuk dicapai untuk yang belum biasa mengukur BOD. Silakan dilihat di riset-riset ya, kalau ada teman tanya dilihat saja. Kemudian untuk sisa nilai DO adalah 1. Jadi DO-nya pada akhir pengukuran hari kelima itu harus menjadi 1 ya. Karena apa? Kalau kurang dari 1, khawatirnya adalah angka pengencerannya terlalu kecil atau sampelnya terlalu banyak bahan organik. Dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan belum sampai 5 hari DO di botol itu sudah habis, sehingga mikroorganismenya berhenti. Ataupun ya nggak ada lagi yang akan digunakan, tidak akan terbaca. Sehingga pembacaannya tidak akurat. Otomatis harus kita pastikan ada sisa DO di botol setelah 5 hari. Jadi bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan ini, tolong dibayangkan. Minimal DO yang tersisa adalah 1. DO adalah 1 ya. Dan selisih BOD, selisih ya, nilai BOD sampel itu 2. Tidak boleh selisihnya itu 1, nggak boleh. Terlalu kecil. Ya. Dan maksimal itu saya asumsikan kondisi sangat ideal, itu 9. Ya. Di sini 9. DO awal. DO akhir nggak boleh kurang dari 1. Sedangkan selisihnya minimal 2. Selisih minimal 2. Di sini nggak boleh selisihnya 1. Otomatis tingkat akurasi. Jadi kalau dari 9 minimal 2 ini ya harus turun sampai 7. Jadi minimal turun sampai 7 ya. Itu. Tidak boleh misalkan awalnya 9 jadi 8 atau awalnya 8 cuma jadi 7, nggak boleh, nggak akurat. Bisa dibayangkan rentang pembacaan untuk pengenceran itu hanya 6 mg per liter. Makanya sulit. Ukuran BOD itu sulit. Jadi kita harus encerkan angka pengencerannya harus pas. Mungkin dari hasil COD yang sudah kita dapatkan, kita bisa menentukan nilai pengenceran BOD. Itu harus pas masuk ke rentang itu. Cuma 6 mg per liter rentangnya. Dari BOD yang mungkin lindi misalkan 20.000, bisa dibayangkan. 20.000 itu lindi bisa, kalau hujan ya bisa jadi 5.000. Ya.
otomatis angka pengecoran BOD sangat tricky. Kemudian benih. Jadi benih ini setiap botol BOD harus dipastikan mikroorganisme yang cukup dengan quality control yang sudah kita bahas. Karena mikroorganisme itu akan berfungsi sebagai untuk mendegradasi bahan organik menggunakan oksigen yang ada di air pengencer ataupun yang ada di botol BOD. Untuk air limbah domestik, efluen yang tidak diklorinasi ya, kemudian dari air permukaan yang cukup menerima, jadi air permukaan, air mata air mungkin ya seperti itu, bukan mata air, yang kita asumsikan sudah ada air limbah dan cukup mengandung mikroorganisme, maka tidak perlu memerlukan benih ataupun seed. Tetapi beberapa air limbah, contohnya air limbah yang sudah didesinfeksi, misalkan di rumah sakit ya, ataupun sesuai dengan baku mutu yang baru, ada baku mutu total coliform di air limbah, mungkin beberapa industri ataupun beberapa limbah domestik sudah diklorinasi. Kemudian limbah dengan temperatur tinggi ya, termofilik ataupun lebih dari termofilik, misalkan air limbah boiler ataupun pabrik tebu ya, pabrik gula kok pabrik tebu ya. Itu temperaturnya tinggi sehingga mungkin akan mengganggu penguraian BOD ataupun benihnya tidak ada, mikroorganismenya sedikit. Kemudian limbah dengan pH 6 atau 8, kemudian diasumsikan yang air limbah yang tidak memiliki mikroorganisme ataupun untreated wastewater. Kemudian yang paling cocok tentu saja yang dari IPAL-nya ataupun badan air penerimanya, biar mikroorganismenya itu sesuai. Jadi kalau menggunakan mikroorganisme yang ada di pabrik, yang kita beli, biasanya perlu kita aklimatisasi dulu dengan air limbahnya. Jangan-jangan mikroorganismenya tidak bisa hidup di dalam botol ya. Di air limbahnya tidak bisa hidup, apalagi di botol yang otomatis yang kondisinya polutannya sudah kita encerkan. Kemudian bisa diambil dari MLSS atau lumpur, tapi tentu saja lumpur harus betul-betul diencerkan ya. Kemudian jangan ambil mikroorganisme dari limbah yang tadi sudah kita bahas, yang sudah didesinfeksi. Kemudian tidak boleh memfilter ya, tidak boleh memfilter karena tentu saja kalau kita filter mikroorganismenya kan tersaring ya karena MLSS tersuspensi. Kemudian jika itu tidak tersedia maka perlu kita aklimatisasi. Mungkin bisa diambilkan dari air limbah rumah tangga ataupun dari industri yang mensuplai benih, tetapi tentu saja harus kita aklimatisasi. Kemudian untuk persiapan sampling dan penyimpanan, jadi maksimal biasanya 2 jam, pada temperatur 6 derajat ya, sekarang sudah dirubah standar metodenya, tidak 4 derajat Celcius ya, tapi 6 derajat. Kemudian kalau US EPA boleh disimpan sampai 2 hari. Kalau standar metode hanya 1 hari. Jadi untuk pengukuran yang metode komposit tentu saja diukur, kalau standar metode memang ini ada kelemahan sedikit. Untuk metode komposit diukur dari komposit yang terakhir. Dan ada 2 latihan yang teman-teman harus kerjakan, tentu saja ini dikerjakan dulu ya. Jadi pengukuran BOD dengan rumus di kimia lingkungan mungkin sudah didapatkan. Kemudian mengukur BOD ultimate dan BOD 5 dari glukos dan gluten acid, ini merupakan campuran dari standar BOD. Baik, mungkin itu saja materi kuliah untuk DO dan BOD. Nantinya juga BOD akan dikorelasikan dengan kita bahas ketika COD ataupun PV. Mungkin itu saja saya akhiri, teman-teman. Semoga dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Semoga mendapatkan ilmu bermanfaat dan tetap semangat, tetap sehat di masa COVID-19. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.